Setelah dakwah Rasulullah mulai diterima oleh sebagian penduduk Yatsrib, hasil dari pertemuan dengan 6 pemuda pada musim haji sebelumnya menunjukkan hasil yang luar biasa. Ke-6 pemuda tersebut menyampaikan ajaran Islam kepada kaumnya di Madinah, yang membuat mereka tertarik untuk mengenal lebih jauh agama ini. Pada musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang dari Yatsrib untuk bertemu Rasulullah di Aqabah. Dari 12 orang ini, 5 orang di antaranya adalah mereka yang sebelumnya telah berbaiat kepada Rasulullah pada tahun sebelumnya. Nama-nama mereka adalah: pertama, As'ad bin Zurarah; kedua, Auf bin Haris bin Rifa'ah ibnu Afra; ketiga, Rafi' bin Malik bin Ajlan; keempat, Qutbah bin Amir bin Hadidah; kelima, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Kelima orang ini sebelumnya telah masuk Islam dan kembali ke Yatsrib membawa ajaran Islam. Mereka berhasil menyebarkan ajaran ini kepada penduduk Yatsrib, sehingga 7 orang baru ikut serta bersama mereka pada musim haji tahun berikutnya. 7 orang baru yang ikut berbaiat kepada Rasulullah adalah Mu'adz bin Harits ibnu Afra, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Ash-Shamit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadhli, Abu Haytham bin At-Tayhan, Uwaim bin Sa'idah. 2 nama terakhir, Abu Haytham bin At-Tayhan dan Uwaim bin Sa'idah, berasal dari suku Aus, sementara nama-nama lainnya adalah dari suku Khazraj. Para pemuda ini membawa semangat baru, mewakili keinginan masyarakat Yatsrib untuk memeluk Islam dan mendukung dakwah Rasulullah. Perjalanan ini menjadi salah satu langkah awal penting dalam terbentuknya komunitas Muslim yang kelak akan dikenal sebagai kaum Ansyar, para penolong agama Allah. Malam itu suasana di Mina terasa hening. Angin malam membawa aroma pasir yang dingin, seakan menyelimuti rahasia besar yang akan terjadi. Rasulullah dengan penuh harap kepada Allah menunggu kedatangan rombongan dari Yatsrib Madinah. Hati beliau dipenuhi doa, memohon agar misi dakwah ini mendapat sambutan yang baik. Di antara deru angin dan langkah-langkah kaki peziarah yang lain, tampaklah sekelompok pemuda mendekat ke Aqabah. 12 orang yang membawa harapan baru bagi penyebaran Islam tiba di hadapan Rasulullah. Mereka adalah utusan dari kaum Aus dan Khazraj. Beberapa di antaranya telah bertemu beliau pada musim haji sebelumnya. Wajah-wajah mereka penuh keikhlasan, menyiratkan keyakinan bahwa malam itu akan menjadi awal perubahan besar bagi tanah Yatsrib. Rasulullah menyambut mereka dengan senyuman lembut. Kalian telah datang pada malam yang diberkahi. Mari kita berbincang tentang janji yang akan kalian ikrarkan, ujar beliau dengan suara yang menenangkan. Di bawah cahaya remang bintang, Rasulullah berbicara dengan penuh keikhlasan. Aku hanya meminta kalian untuk berjanji atas 6 hal: tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berdusta, dan tidak bermaksiat kepadaku dalam perkara kebaikan. Para pemuda itu saling berpandangan, dan salah satu dari mereka, Ubadah bin Ash-Shamit, berkata dengan suara lantang, "Demi Allah, kami berjanji akan menepati semua ini. Kami percaya engkau adalah utusan Allah, dan kami bersedia melindungi serta mendukung dakwahmu dengan jiwa dan raga kami." Satu persatu, mereka mengulurkan tangan kepada Rasulullah. Tangis haru dan tekad memenuhi malam itu. Abu Haytham, salah satu dari mereka, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kami dapatkan jika kami memenuhi janji ini dengan setia?" Rasulullah menjawab dengan penuh kelembutan, "Surga." Mendengar jawaban itu, seluruh rombongan mengucapkan, "Kami rela mengorbankan segalanya untuk surga." Setelah peristiwa bersejarah itu, Rasulullah merasa bahwa cahaya Islam mulai menyebar keluar Mekah. Namun, tantangan baru menanti di Yatsrib. Beliau harus memastikan bahwa ajaran Islam dipahami dengan benar oleh kaum Ansyar di sana. Maka, dipilihlah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang lembut tutur katanya, cerdas, dan memiliki keimanan yang luar biasa. Sebelum keberangkatan, Rasulullah memanggil Mus'ab secara pribadi. "Wahai Mus'ab, tugas ini berat. Engkau akan membawa Islam ke tanah baru. Bimbinglah mereka dengan hikmah dan kesabaran. Aku berdoa agar Allah memudahkan jalanmu."
Mus'ab menundukkan kepala dengan penuh takzim. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku akan menjalankan tugas ini dengan segenap jiwaku. Dengan bekal doa Rasulullah, Mus'ab berangkat ke Yatsrib bersama rombongan. Di sana, ia tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah satu pemuda yang sebelumnya berbaiat kepada Rasulullah. Kisah dakwah Mus'ab di Yatsrib menjadi bukti keindahan Islam yang menyentuh hati. Dengan kebijaksanaan dan kelembutannya, ia berhasil menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Yatsrib. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika Mus'ab bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair, dua pemimpin suku yang awalnya menentang Islam. Suatu hari Sa'ad memerintahkan Usaid untuk menemui Mus'ab dan As'ad dengan tujuan mengusir mereka. Usaid mendatangi keduanya dengan wajah tegas sambil membawa tombak. Apa yang kalian lakukan di sini? Pergilah, atau kami akan memaksamu pergi, bentaknya. Mus'ab tidak terguncang. Dengan tenang ia berkata, wahai Usaid, duduklah sebentar dan dengarkan apa yang kami sampaikan. Jika engkau tidak menyukainya, kami akan pergi. Usaid setuju. Ia menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk mendengarkan. Dengan lembut, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang keesaan Allah dan keindahan Islam. Hati Usaid bergetar. Kata-kata ini tidak seperti buatan manusia, gumamnya. Setelah mendengar penjelasan Mus'ab, Usaid berkata, bagaimana cara seseorang masuk Islam? Mus'ab tersenyum. Engkau hanya perlu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dengan penuh haru, Usaid mengucapkan syahadat. Ia segera kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz dan berkata, pergilah dan dengarkan apa yang mereka sampaikan. Aku yakin mereka membawa kebenaran. Ketika Sa'ad menemui Mus'ab dan mendengar ayat-ayat Al-Quran, ia pun merasakan hal yang sama. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Masuk Islamnya Sa'ad dan Usaid menjadi titik balik besar. Seluruh suku mereka berbondong-bondong mengikuti langkah mereka, hingga hampir tidak ada rumah di Yatsrib, kecuali di dalamnya terdapat Muslim. Setelah setahun berdakwah di Yatsrib, Mus'ab kembali ke Mekah untuk memberikan laporan kepada Rasulullah. Dengan wajah penuh kebahagiaan, ia berkata, wahai Rasulullah, penduduk Yatsrib menerima Islam dengan hati terbuka. Kini Islam telah menyebar ke setiap sudut kota. Rasulullah tersenyum haru. Alhamdulillah, Allah telah memberikan pertolongannya kepada kita. Engkau telah menjalankan tugas dengan sangat baik, wahai Mus'ab. Para sahabat yang mendengar kabar ini ikut bersyukur. Mereka melihat bahwa cahaya Islam mulai menerangi seluruh jazirah Arab, namun mereka juga tahu bahwa perjuangan belum selesai. Perjalanan ini masih panjang dan pengorbanan akan terus dibutuhkan. Peristiwa Baiat Aqabah pertama menjadi bukti awal dari dukungan kaum Ansyar kepada Rasulullah. Mereka tidak hanya berjanji untuk beriman, tetapi juga bersedia melindungi beliau dengan jiwa dan raga mereka. Janji setia ini menjadi fondasi awal bagi terbentuknya komunitas Muslim di Madinah, yang kelak menjadi pusat kekuatan Islam. Rasulullah berdoa di malam setelah baiat tersebut. Dengan suara penuh kelembutan, beliau berkata, ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada mereka yang telah beriman. Jadikan mereka penolong agama-Mu. Kuatkan hati mereka dan satukan umat ini dalam cinta kepadamu. Malam itu menjadi saksi perjalanan baru Islam. Cahaya keimanan yang mulai menyala di Mekah, kini telah menjalar ke Yatsrib, membawa harapan baru bagi umat Muslim. Baiat Aqabah pertama adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang sejarah dunia. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, momen besar bagi perkembangan dakwah Islam pun tiba. Sebanyak 73 laki-laki dan 2 wanita dari Yatsrib datang ke Makkah, bergabung dalam rombongan kaum musyrik yang tengah melaksanakan ibadah haji. Namun, tujuan mereka bukan sekadar menunaikan ritual haji, melainkan juga untuk berbaiat kepada Rasulullah, sebagai bentuk kesetiaan mereka terhadap perjuangan Islam. Di tengah kesibukan musim haji, mereka berkomunikasi secara rahasia dengan Rasulullah dan menyepakati pertemuan di Lembah Aqabah, dekat Jumrah Ula di Mina. Pertemuan itu direncanakan berlangsung di tengah malam yang gelap, agar tidak tercium oleh kaum Quraisy
yang selalu mengawasi. Malam itu sunyi, hanya suara desiran angin yang menemani mereka. Sambil mengendap-endap, para peserta baiat meninggalkan perkemahan mereka. Para laki-laki membawa kesungguhan di wajahnya, sementara dua wanita, Nusaibah binti Ka'ab Ummu Ammarah dan Asma binti Amr Ummu Mani, menyertai dengan tekad yang sama. Hati mereka berdegup kencang, mengetahui bahaya yang mengintai apabila pertemuan ini diketahui oleh Quraisy. Di sisi lain, Rasulullah mendekati tempat pertemuan itu bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, yang saat itu masih memeluk agama nenek moyangnya. Meskipun Abbas belum memeluk Islam, cintanya kepada keponakannya membuatnya rela hadir untuk memberikan dukungan. "Wahai keponakanku," ujar Abbas dengan suara pelan namun penuh wibawa. "Engkau tahu betapa besar risiko pertemuan ini. Jika mereka benar-benar setia, maka engkau akan menemukan pelindung sejati. Namun jika tidak, maka engkau harus berhati-hati." Rasulullah tersenyum penuh keyakinan. "Paman, mereka telah datang dengan hati yang ikhlas. Aku yakin mereka siap menanggung konsekuensinya." Setibanya di lembah, para peserta berkumpul dalam lingkaran kecil di hadapan Rasulullah. Suasana hening, hanya suara napas yang terdengar. Rasulullah memulai pembicaraan dengan lembut, namun penuh ketegasan. "Wahai kaum Ansyar, atas apa kalian berbaiat kepadaku?" tanya Rasulullah. Jabir bin Abdullah, salah satu dari mereka, dengan penuh kerendahan hati menjawab, "Atas apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah lalu menjelaskan isi baiat tersebut. Tidak akan menyekutukan Allah sedikit pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan melakukan dusta, tidak akan bermaksiat kepada Rasulullah dalam hal kebaikan, akan menolong Rasulullah dan melindunginya seperti melindungi diri dan keluarga mereka. "Jika kalian menepati janji ini," lanjut Rasulullah, "maka balasan bagi kalian adalah surga." Mata para peserta berkaca-kaca mendengar janji mulia tersebut. Satu persatu mereka maju untuk berbaiat kepada Rasulullah dengan berjabat tangan. Namun untuk dua wanita yang hadir, Rasulullah cukup mengambil baiat mereka dengan ucapan, tanpa bersentuhan, karena beliau tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Nusaibah binti Ka'ab maju dengan penuh keyakinan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku akan berdiri bersamamu dalam kebaikan dan perjuangan ini." Rasulullah tersenyum hangat. "Allah akan membalas kesetiaanmu dengan keberkahan yang tiada akhir." Setelah baiat selesai, Rasulullah meminta agar mereka menunjuk 12 orang dari antara mereka sebagai pemimpin atau naqib yang akan mengemban tanggung jawab atas kelompoknya masing-masing dalam melaksanakan ajaran Islam. Maka mereka memilih 12 orang, terdiri dari 11 orang dari suku Khazraj dan 1 orang dari suku Aus. Nama-nama mereka adalah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, Rafi bin Malik, Bara bin Ma'rur, Abdullah bin Rawaha, Ubadah bin Ashishamid, Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amr, Sa'ad bin Khaitsamah, Abdullah bin Amr bin Haram, Usaid bin Hudhair, Abu Haitsam bin At-Taihan dari suku Aus. Rasulullah menasihati mereka dengan suara lembut namun tegas. "Wahai para naqib, tugas kalian adalah menjadi pelindung dan penuntun bagi kaum kalian. Janganlah pernah lengah dalam menjalankan amanah ini." Ketika pertemuan ini hampir berakhir, tiba-tiba terdengar teriakan dari puncak bukit. Itu adalah suara setan yang berteriak lantang. "Wahai penduduk Makkah, Muhammad dan orang-orang Yatsrib sedang bersekongkol di Aqabah untuk menyerang kalian." Suara itu memecah kesunyian malam, membuat hati mereka berdebar. Para peserta baiat menoleh ke arah Rasulullah, siap melawan jika diperlukan. Namun Rasulullah mengangkat tangan, memberikan isyarat agar mereka tetap tenang. "Belum saatnya kita mengangkat senjata," kata Rasulullah. "Allah belum memerintahkan kita untuk itu. Kembalilah kalian ke perkemahan dengan tenang, jangan sampai menimbulkan kecurigaan." Dengan berat hati, mereka mengikuti perintah Rasulullah. Para peserta kembali menyelinap ke perkemahan mereka dan berpura-pura tidur, sementara hati mereka dipenuhi dengan tekad yang baru. Keesokan paginya, berita tentang pertemuan itu telah menyebar di kalangan kaum Quraisy. Para pemimpin Quraisy segera mendatangi perkemahan rombongan Yatsrib, menuduh mereka berkhianat dan bersekongkol dengan Muhammad.
Salah seorang pemimpin Quraisy berkata dengan nada marah, "Kami tahu kalian telah bertemu dengan Muhammad. Apakah benar kalian berencana melindunginya dan membawa ajarannya ke Yatsrib?" Namun pemimpin rombongan Yatsrib yang tidak mengetahui pertemuan rahasia tersebut menjawab dengan tenang, "Kami tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kami datang ke sini hanya untuk beribadah haji." Para muslim yang ikut dalam baiat hanya bisa saling berpandangan, menahan diri agar tidak mengungkapkan apapun. Akhirnya, kaum Quraisy tidak menemukan bukti apa-apa dan terpaksa kembali dengan tangan hampa. Namun, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran atas ancaman besar yang kini mereka sadari. Islam telah menemukan tempat berlindung yang baru di Yatsrib. Baiat Aqabah kedua, yang juga dikenal sebagai Baiat Aqabah Kubra, menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dari pertemuan ini, sebuah komunitas muslim yang kokoh mulai terbentuk di Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah memandang mereka dengan penuh haru. "Kalian adalah pembela-pembela agama Allah. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kalian," kata beliau dengan suara bergetar. Mata para peserta berkaca-kaca. Mereka sadar bahwa janji yang telah diucapkan bukanlah perkara ringan, melainkan komitmen untuk berjuang demi Allah hingga akhir hayat. Malam itu, meskipun gelap menyelimuti, hati mereka bersinar terang oleh iman dan tekad yang membara. Baiat ini bukan hanya menjadi awal perjalanan hijrah, tetapi juga awal dari era baru dalam sejarah Islam, di mana kebenaran akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Baiat Aqabah kedua menjadi titik terang bagi kaum muslimin di Makkah. Setelah sekian lama hidup di bawah tekanan, akhirnya Islam memiliki tempat perlindungan baru di Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah dengan izin Allah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah secara bertahap. Hijrah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Sahabat-sahabat Rasulullah harus menghadapi berbagai risiko besar, ancaman kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa. Namun iman mereka kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah membuat mereka siap meninggalkan segala yang mereka miliki. Satu persatu kaum muslimin mulai berhijrah. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy yang terus mengawasi. Di antara pionir-pionir hijrah adalah keluarga Yasir, keluarga Abu Salamah, serta Suhaib bin Sinan. Masing-masing memiliki kisah yang penuh dengan pengorbanan. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita dengan mata berkaca-kaca. "Ketika Abu Salamah hendak berhijrah ke Madinah, keluargaku dan keluarga Abu Salamah saling berebut untuk menahan kami. Mereka memisahkan aku dari suamiku, dan anak kami, Salamah, direbut dari pelukanku." Tangannya gemetar mengingat perpisahan itu. "Setiap hari, aku duduk di pinggir jalan menangis, meratapi perpisahan dengan suamiku dan anakku. Hingga setahun berlalu, akhirnya keluargaku merasa iba dan membiarkanku pergi. Namun aku harus mencari anakku terlebih dahulu." Dengan penuh keberanian, Ummu Salamah menempuh perjalanan panjang untuk menyusul suaminya. Air matanya mengalir ketika ia berkata, "Demi Allah, tiada yang menemani perjalananku kecuali Allah. Aku berjalan sendiri, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi." Akhirnya, Ummu Salamah berhasil bersatu kembali dengan Abu Salamah di Madinah. Suhaib bin Sinan, seorang sahabat yang dikenal dengan julukan Suhaib Ar-Rumi, harus menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy untuk dapat berhijrah. Ketika ia dihentikan di tengah jalan, para pemuda Quraisy mengancamnya. "Kau tidak boleh pergi, Suhaib. Kau datang ke Makkah dalam keadaan miskin, dan kini setelah menjadi kaya, kau ingin pergi begitu saja?" kata salah seorang pemuda dengan nada mengancam. Suhaib dengan tenang menjawab, "Bagaimana jika aku menyerahkan seluruh hartaku? Apakah kalian akan membiarkanku pergi?" Mereka menyetujui tawaran tersebut. Dengan langkah pasti, Suhaib meninggalkan segala miliknya demi bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah menyambutnya dengan penuh cinta. "Wahai Suhaib, engkau telah beruntung, engkau telah menjual duniamu untuk akhiratmu." Sementara itu Rasulullah belum berhijrah. Beliau menunggu perintah Allah. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang masih tinggal bersama beliau.
Abu Bakar yang telah mempersiapkan perbekalan hijrah berkali-kali bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menemanimu?" Rasulullah menjawab lembut, "Bersabarlah wahai Abu Bakar. Allah akan memberimu kesempatan untuk menemani." Abu Bakar tersenyum penuh harap. "Jika itu kehendak Allah, maka aku akan bersamamu, wahai Rasulullah." Kaum Quraisy semakin gelisah. Kepergian para sahabat ke Madinah membuat mereka merasa terancam. Mereka khawatir Rasulullah dan para pengikutnya akan membangun kekuatan di Madinah dan kembali menantang kekuasaan mereka. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan darurat di Darun Nadwa, tempat musyawarah para pemimpin Quraisy. Abu Jahal memulai pembicaraan dengan nada penuh kebencian. "Muhammad harus dihentikan. Jika tidak, dia akan kembali bersama pasukannya dan menghancurkan kita semua." Seorang pemimpin Quraisy berkata, "Mari kita tahan dia, penjarakan dia hingga kematiannya." Namun seorang pria tua yang hadir dalam pertemuan itu, yang sebenarnya adalah setan yang menyerupai manusia, berkata, "Tidak. Jika kalian menahannya, para pengikutnya akan datang membebaskannya." Abu Jahal dengan wajah penuh dendam menyampaikan ide berbahaya. "Mari kita kirimkan seorang pemuda dari setiap suku. Mereka akan menyerang Muhammad secara bersamaan, sehingga tanggung jawabnya tidak jatuh pada satu suku saja. Dengan begitu, Bani Hashim tidak akan mampu membalas dendam." Semua orang setuju dengan usulan itu. Wajah-wajah mereka menunjukkan kebencian yang mendalam. Setan yang hadir pun menyetujui rencana tersebut. Namun di tengah ancaman itu, pertolongan Allah datang melalui malaikat Jibril. Dengan wajah penuh keseriusan, Jibril turun membawa perintah langsung dari Allah. "Wahai Muhammad," kata Jibril dengan lembut namun tegas, "orang-orang Quraisy telah bersekongkol untuk membunuhmu malam ini. Allah telah mengizinkanmu untuk berhijrah. Bersiaplah, wahai Nabi Allah, karena perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi ketahuilah, Allah selalu bersamamu." Mendengar kabar ini, Rasulullah segera bersiap. Meski ada bahaya besar di depan, keyakinan beliau pada Allah tidak goyah sedikit pun. Dengan langkah pasti, beliau menuju rumah sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu siang hari, ketika biasanya tak banyak orang yang keluar rumah di bawah terik matahari. Rasulullah mengetuk pintu rumah Abu Bakar. Dari dalam terdengar suara sahabat setia beliau. "Siapa di luar sana?" tanya Abu Bakar. "Ini aku, Muhammad," jawab Rasulullah dengan tenang. Abu Bakar segera membuka pintu dan melihat wajah Rasulullah yang serius namun tetap tenang. Hati Abu Bakar bergetar. Beliau tahu bahwa ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan Rasulullah. Tanpa menunggu lama, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, hanya engkau yang kupercayai untuk menemani perjalanan hijrah ini. Bersiaplah." Air mata Abu Bakar mengalir mendengar kepercayaan dari Rasulullah. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Aku telah menanti saat ini, wahai Rasulullah. Aku telah menyiapkan segalanya untuk menemanimu. Demi Allah, aku merasa sangat terhormat bisa menjadi pendampingmu dalam perjalanan ini." Abu Bakar segera memanggil keluarganya. Ia meminta anak-anaknya Abdullah dan Asma untuk bersiap membantu dalam persiapan hijrah. Abdullah akan bertugas memantau pergerakan kaum Quraisy, sedangkan Asma menyiapkan bekal makanan. Keledai yang telah disiapkan untuk perjalanan ini pun dicek ulang agar dalam kondisi terbaik. "Wahai Rasulullah," kata Abu Bakar dengan senyum penuh keyakinan, "segalanya telah kusiapkan. Kita hanya menunggu perintahmu." Rasulullah tersenyum dengan penuh rasa syukur. "Kita akan menunggu malam tiba. Allah akan menunjukkan jalan bagi kita." Malam gelap menyelimuti Makkah, 11 pemuda dari berbagai suku untuk melaksanakan rencana membunuh Rasulullah. Dengan pedang terhunus, para pemuda itu mengepung rumah Rasulullah, siap menunggu detik-detik untuk menyerang. Mereka yakin malam itu akan menjadi akhir dari dakwah beliau. Di dalam rumah, Rasulullah tetap tenang. Beliau tahu bahwa rencana Allah selalu lebih besar dari rencana manusia. Allah telah menjanjikan perlindungannya, seperti firman-Nya. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30.
Sebelum meninggalkan rumah, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan arahan penting kepadanya. "Wahai Ali, malam ini aku harus pergi. Aku membutuhkanmu untuk tidur di tempatku, mengenakan selimut hijaumu. Kaum Quraisy akan mengira bahwa aku masih ada di sini," ujar Rasulullah dengan lembut. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena cinta dan kepercayaan yang begitu besar kepada Rasulullah. Dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Aku rela mengorbankan nyawaku demi melindungimu, wahai Rasulullah. Pergilah dengan tenang, aku akan memastikan mereka tertipu olehku." Rasulullah tersenyum dan memeluk Ali dengan erat. "Wahai Ali, jangan takut. Allah bersamamu dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Ali mengambil posisi di tempat tidur Rasulullah, mengenakan selimut hijau yang menjadi ciri khas beliau. Hatinya penuh dengan keberanian, tetapi juga dengan kerinduan kepada Rasulullah. Di luar rumah, para pemuda Quraisy mulai bersiap. Mereka yakin bahwa Rasulullah sedang tertidur pulas di dalam. "Pastikan pedang kalian tajam," ujar salah satu dari mereka dengan nada bersemangat. "Kita tidak akan gagal malam ini. Besok pagi maka akan bebas dari Muhammad." Namun di balik keyakinan mereka, ada kelemahan besar. Mereka lupa bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi Rasulullah. Saat malam semakin larut, Rasulullah bersiap untuk meninggalkan rumah. Dengan tenang beliau membuka pintu. Allah telah menutup penglihatan para pengepung seperti firman-Nya. "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Al-Quran Surah Yasin ayat 9. Rasulullah melangkah dengan penuh keyakinan. Udara malam terasa dingin, tetapi hati beliau tetap hangat dengan keimanan kepada Allah. Beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon perlindungan darinya. Ketika melewati para pengepung, tidak ada satu pun dari mereka yang menyadari kehadiran beliau. Sebagai tanda ironi atas rencana mereka, Rasulullah mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas kepala para pengepung satu persatu. Mereka tetap tidak bergerak, yakin bahwa target mereka masih tertidur di dalam. Saat fajar hampir menyingsing, seseorang dari Quraisy datang ke rumah Rasulullah. Melihat para pengepung masih berjaga di luar, ia berkata, "Apa yang kalian tunggu di sini?" "Kami menunggu Muhammad," jawab mereka serempak. Orang itu tertawa kecil. "Kalian tertipu, Muhammad telah pergi, meninggalkan kalian. Bahkan, dia sempat menaburkan tanah di atas kepala kalian." Mendengar itu, para pengepung saling melihat satu sama lain. Mereka baru menyadari bahwa di atas kepala mereka terdapat debu. Dengan penuh kemarahan, mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Mereka menghunus pedang, bersiap untuk menyerang, tetapi yang mereka temukan hanyalah Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di tempat tidur. Ali membuka matanya dan menatap mereka dengan tenang. Salah satu dari mereka berteriak, "Di mana Muhammad?" Ali hanya tersenyum kecil. "Apakah kalian pikir aku akan memberitahumu?" Mereka marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tahu Ali bukanlah target mereka. Dengan rasa kecewa, mereka meninggalkan rumah tersebut. Pada malam 27 Syafar tahun ke-14 kenabian, Rasulullah dengan tenang meninggalkan rumahnya. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah beliau terbuai dalam tipu daya Allah. Mata mereka tertutup, hati mereka lengah. Rasulullah dengan penuh keyakinan kepada perlindungan Allah, melangkah menuju rumah sahabat setianya, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ketukan di pintu rumah Abu Bakar di tengah malam itu menggema seperti panggilan keimanan. Abu Bakar yang telah menunggu momen ini segera membuka pintu. Melihat Rasulullah di hadapannya, dengan wajah yang penuh kesungguhan, hati Abu Bakar bergetar. "Wahai Rasulullah, apakah ini saatnya?" tanya Abu Bakar dengan suara berbisik namun penuh antusias. "Benar wahai sahabatku, Allah telah mengizinkan kita untuk berhijrah," jawab Rasulullah, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Air mata bahagia mengalir di pipi Abu Bakar. "Aku telah mempersiapkan 2 unta untuk kita, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku merasa sangat terhormat bisa menemanimu dalam perjalanan ini." Rasulullah tersenyum penuh kasih. "Bersiaplah wahai Abu Bakar. Perjalanan ini bukanlah perjalanan mudah, tetapi yakinlah, Allah selalu bersama kita." Mereka berdua keluar melalui pintu belakang rumah Abu Bakar, menghindari pandangan mata para musyrikin.
Jalanan malam yang sunyi menjadi saksi perjalanan dua orang yang membawa misi besar bagi dunia. Abu Bakar melangkah di samping Rasulullah, hatinya diliputi rasa syukur dan juga kewaspadaan. "Wahai Rasulullah, jika musuh mengejar kita, aku rela menyerahkan nyawaku untuk melindungimu," ucap Abu Bakar penuh ketulusan. "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar. Allah adalah pelindung kita. Dia akan menjaga kita dari segala mara bahaya," jawab Rasulullah sambil menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. Menyadari bahwa kaum Quraisy pasti akan mengejar mereka ke arah utara menuju Madinah, Rasulullah memutuskan untuk mengambil jalur yang berlawanan. Mereka berjalan ke arah selatan, menuju negeri Yaman, dengan langkah-langkah hati-hati di tengah gelap malam. "Wahai Abu Bakar, jalur ini akan membuat kita lebih aman. Kaum Quraisy tidak akan menyangka kita mengambil arah ini," kata Rasulullah menjelaskan rencana mereka. Abu Bakar mengangguk. "Engkau selalu bijaksana, wahai Rasulullah. Aku percaya sepenuhnya pada keputusanmu." Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus berjalan melintasi padang pasir yang dingin, dengan tanah berkerikil yang menusuk telapak kaki. Namun semangat mereka tidak pernah goyah. Di tengah perjalanan, Abu Bakar seringkali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada musuh yang mengejar. "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau terus menoleh ke belakang?" tanya Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku khawatir jika ada bahaya yang mendekat. Jika musuh datang, biarkan aku yang menghadapi mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu," jawab Abu Bakar dengan mata berkaca-kaca. Rasulullah meletakkan tangan di bahu sahabatnya. "Wahai Abu Bakar, jangan takut. Allah bersama kita,"